Halo Sobat Simoni, ketemu lagi Tia di Ngobrol Milenial. Kali ini kita akan kedatangan tamu guru dari SMA N2 Klaten yang merupakan sekolah pelaksana program sekolah di Pangastuti tahun 2023. Kita kenalan aja, kita panggilnya Kak aja ya biar kelihatan, biar lebih akrab dan juga ngerasa muda. Karena emang ngerasa muda itu lebih penting daripada muda itu sendiri. Selamat datang Kak Kusuma dan Kak Dia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan dari Klaten lancar? Alhamdulillah tanpa hambatan. Lancar ya, karena jam-jam bukan jam sibuk ya. Bukan. Jadi semoga nggak kapok di main di Solo Bersimfoni. Oke. Kasih aja, Mbak. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang 3 dosa besar pendidikan. Apa sih itu gitu? Dan pada Jumat 21 Februari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan 3 dosa dalam dunia pendidikan versi dirinya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan narasumber apa sih itu 3 dosa besar pendidikan dan mengapa ada dan bagaimana. Nah, ini kita mau tanya ke Kak Kusuma dan Kak Dia. Apa sih pengertian 3 dosa besar pendidikan? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 dosa besar dalam pendidikan. Bahwa kita mendengar istilah 3 dosa besar itu tentu itu tidak boleh dilakukan ya Kak ya. Dimana secara singkat aja saya akan memberi gambaran bahwa 3 dosa besar pendidikan itu yang pertama ada perundungan, lalu yang kedua ada kekerasan seksual, yang ketiga ada intoleransi. Ya. Jadi untuk perundungan itu contohnya itu adalah perundungan fisik, perundungan verbal dan perundungan relasional. Lalu kalau kekerasan seksual itu ya kita sebagai contohnya misalkan kalau di sekolah itu mungkin jarang kita ketemu ya. Tapi saya beri contoh aja, misalkan saya melihat Kak Diah, misalkan saya lawan jenis lah, itu saya melihat dari bawah dan ke atas itu juga termasuk seperti pelecehan seksual ya, itu ya contohnya. Lalu kalau intoleransi itu kan kita tidak menghargai misalkan perbedaan suku atau agama lah, itu kita biasanya itu kan kadang ada yang tidak menghargai lah, itu contoh dari intoleransi dan itu tidak boleh dilakukan. Itu aja Kak. Kalau pengertian dari Kak Dia, apakah mau menambahkan? Sama sih sebetulnya dari Kak Kusuma tadi sudah dijelaskan 3 dosa besar. Kayaknya apa ya dosa besar harus kita ada istilah dosa besar benar-benar kita gitu hindari ya. gitu. Tapi ya itulah yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 3 hal itu yang nantinya harus benar-benar dihindari, dari mulai bullying, perundungan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kemudian ada kekerasan seksual, kita tidak boleh melecehkan lawan jenis. Misalnya pegang anggota badan yang harusnya nggak boleh dipegang kayak gitu. Kemudian intoleransi yang ini mungkin akan jadi hal yang kecil tapi berdampak besar bagi pendidikan Indonesia. Gitu aja kan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada 3 dosa besar pendidikan itu adalah intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok 3 hal ini menjadi dipilih gitu, menjadi 3 dosa besar pendidikan? Ini untuk dari pihak Kemendikbudristek dari Pak Nadiem Makarim menyampaikan 3 hal itu karena memang 3 hal itu yang namanya perundungan, kemudian kekerasan seksual sama intoleransi itu nantinya akan berdampak besar pada kehidupan generasi muda setelah ini, baik mereka nanti di masyarakat ataupun mereka di dunia kerja ataupun mereka bisa di bangku perkuliahan. Itu kan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka setelah ini. Gitu. Bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan bisa ya, menimbulkan sakit psikis juga kayak gitu. Dan itu nanti akan menjadi bekal mereka di dunia kerja, misalnya kita nanti bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan toleransi yang harusnya kita miliki, apalagi kita di daerah Jawa yang khususnya di Solo yang kita terkenal dengan kesantunan kita. Kesalehan sosial. Betul. Kak Kusuma mau menambahkan? Ya, mungkin hampir sama yang disampaikan oleh Kak Diah ya, tentang mengapa perundungan itu
Contohnya perundungan, kekerasan, dan intoleransi menjadi tiga dosa besar dalam pendidikan. Itu seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa itu kita masih awam mendengar istilah perundungan itu apa. Dan jadi kita itu perlu memberikan sosialisasi kepada tentunya peserta didik mengenai ketiga hal tersebut. Jadi kayak perlu dikasih pengertian bahwa kesadaran bahwa ini loh ada tiga hal ini yang penting yang penting dilakukan. Penting untuk perkembangan siswa juga. Apalagi karena nanti kesannya di dunia mereka tuh perundungan tuh suatu hal yang biasa. Bercanda. Kayak seperti kita seperti bercandanya kayak menyebutkan nama orang tuanya, itu kan juga bagian dari perundungan. Itu sejak saya sekolah sampai sekarang. Iya. Anak saya sekolah juga kayak gitu, tanpa kan? kita sadari kan kita sebenarnya dirundung ya. Iya, Tetapi kan itu bagian dari perundungan verbal. Iya kan, mengejek itu kan perundungan verbal. Tadi kan Kak Kusuma menjelaskan ada perundungan verbal, fisik, terus juga relasional. Nah, relasional itu seperti apa ya? Itu seperti halnya kita menyebarkan berita hoax ya. Misalkan kalau di sekolahan ya, itu biasanya kita seperti menyebarkan hoax itu misalkan saya tidak menyukaimu. Lah itu saya memberikan kabar kepada Kak Dia misalkan bahwa jangan deket-deket sama Kak Dia tuh orangnya seperti itu. Lah itu kan saya kan menyebarkan berita hoax kepada teman lainnya supaya benci dengan orang itu. Jadi nanti ikut membuli juga nih. Iya, jadi ngajak-ngajak gitu ya, ngajak-ngajak dalam keburukan. Iya, berarti kan menjadi relasinya kan berkurang. Saya merasa dikucilkan gitu. Bahasa sekarang ngomporin gitu lah. Oh iya, saya baru tahu istilahnya itu. iya, Terima kasih ya. betul. Nah, mau tanya ini gimana tantangan sekolah, terutama di SMAN 2 Klaten dalam menghadapi 3 dosa besar pendidikan ini? Kalau tantangan kita itu di dunia pendidikan ya, kita sudah awam tahu bahwa yang namanya bullying itu hal yang biasa mungkin ya. Tapi itu nanti akan menjadi bibit yang ya benar jadi dosa besar juga bagi di satuan pendidikan, karena memang nanti tidak semua orang bisa menerima Mbak Tia. Jadi ada beberapa anak yang mungkin psikisnya nanti akan bisa terganggu, bahkan bisa trauma seperti Mbak Tia tadi bilang, menimbulkan dia tantangannya bisa jadi nggak mau sekolah, jadi nggak mau berkawan dengan yang lain, terus jadi menyendiri seperti itu. Nah itu tantangan di satuan pendidikan, bahwa kita juga guru selain sosialisasi kita juga bisa memberikan pembinaan pada siswa, konseling kayak gitu. Tantangannya pembullying jadi hal yang biasa, tapi itu masuk dosa besar. Nah itu tantangannya gitu. Jadi untuk menyadarkan semua orang bahwa ini tuh nggak cuma bercanda. Ini bisa menyebabkan sakit yang Psikisnya. sulit sembuhnya. Psikisnya biasanya mental. Karena juga kita harus menyadari tiap orang tuh punya background yang berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan apakah dia itu bagus saat atau bakoh gitu ya. Kalau dalam istilah Jawanya bakoh dalam menerima perkataan verbal gitu ya. Jadi kita harus lebih baik tidak mengatakan daripada kita nggak tahu akibatnya seperti apa begitu Nji. Makanya lebih baik tidak mengatakan. Kalau Kak Kusuma ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sama aja sih Kak, tidak ada yang ingin ditambahkan. Ya, kasih. Nah, ini apakah di sekolah ada program gitu ya atau gerakan gitu untuk menghadapi tantangan yang tadi sudah disebutkan gitu? Oke, untuk programnya sebenarnya di sekolah kami itu sudah melakukan ya Kak ya, tentang program P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu terdapat tema bangunlah jiwa dan raganya. Lah bangunlah jiwa dan raganya itu di dalamnya berisi kita memberikan suatu pengertian kepada anak tentang perundungan itu apa. Jadi nanti secara tidak sadar anak itu akan memahami tentang materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan P5 itu. Seperti itu. Dan ada lagi program yang dilakukan oleh sekolah seperti Roots Day itu dilakukan pada tahun 2022 ya Kak Dia ya. Lah itu seperti apa itu Kak? Agen perundungan. Jadi itu ada kampanye dari peserta didik. Jadi untuk memberikan pengetahuan kepada teman-temannya bahwa perundungan itu tidak boleh dilakukan, apalagi di lingkungan sekolah seperti itu. Karena di lingkungan sekolah kan juga nggak hanya nyata kita temui ejekan-ejekan itu, tapi di dunia maya pun mereka saling mengomentari jempolnya tuh kayak cyberbullying ya itu ya. Itulah Mbak,
itu ada roots di sekolah kami. Ada programnya ada. Itu seperti kampanye itu Kak. Itu sebenarnya programnya itu 1 tahun ya Kak ya. Tapi itu diimplementasikan 1 hari aja. Jadi itu dengan pihak sekolah. Jadi ada workshopnya. Iya. Ada pamerannya, kayak apa mereka buat poster. Membuat poster tentang kayak gitu. perundungan itu apa. Jadi karena sebenarnya mereka nggak hanya menjadi target, tapi mereka juga menjadi agennya, iya. Gitu ya. Agen Keren banget. gitu. Harapannya seperti itu. Semoga kan itu membiasakan ya. Iya. Jadi supaya nanti jadi kebiasaan dan ibaratnya kayak perundungan itu bisa tidak dinormalisasi lagi. Iya. Gitu ya. Adakah ini kita ngobrolin pengalaman ibu guru berdua, kakak guru berdua gitu ya? Apakah ada cerita atau pengalaman itu terkait tantangan di menghadapi 3 dosa besar pendidikan ini? Tantangannya, ya mungkin sedikit cerita ya Kak ya. Itu saya juga mengalami dan melihat secara langsung. Itu ada pada saat proses pembelajaran, itu ada satu peserta didik itu ketika bertanya itu sebenarnya di luar dari materi yang disampaikan, karena itu berasal dari suku yang berbeda ya. Karena kebiasaannya anak si A itu kalau di sana itu aktifnya luar biasa, tapi kalau di sini itu jadi seperti halnya hanya ingin mencari perhatian dengan guru, sehingga teman-temannya itu merasa itu nggak penting ditanyakan kepada guru, kenapa kamu tanyakan lah, seperti itu. Jadi kan dapat disimpulkan bahwa anak itu kan memiliki rasa tidak memiliki rasa ewoh pekewoh ya. Kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Jawa ewoh pekewoh ya, dan tidak bisa menempatkan dirinya. Ya itu juga bagian dari perundungan Kak. Tapi perundungan verbal karena diejek. Mungkin ada lagi Kak. Itu ada sepasang sahabat ya mungkin ya, itu ketika si A ini tidak mau duduk dengan si B, tapi tiba-tiba si B ini seperti kayak ngeplak lah, itu biar duduk sama si ini. Padahal kalau duduk sama si ini itu pasti cuma untuk bercanda, padahal kan tidak boleh ya, itu kan sangat mengganggu pada proses pembelajaran. Lah itu cara mengatasinya kita langsung membina. Jadi kita langsung membina anak tersebut supaya mampu menempatkan diri dan menaati aturan yang berlaku. Tentunya kami juga harus meminta bantuan kepada bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Mungkin ada perasaan yang ingin dipenuhi gitu ya dari si anak gitu. Si anak itu karena butuh perhatian. Iya, butuh perhatian. Kak, dia ada kurang lebih kalau dari saya sama sih Kak. Jadi problemnya anak tuh kurang lebih seusia mereka di SMA tuh sama. Jadi kadang maunya duduk sama ini, sama bestinya ya kan. Tapi ya tentu kita kasih pembinaan secara personal, kita panggil nih. Karena kalau guru nanti memarahi anak di depan anak-anak yang lain, kesannya juga perundungan juga. Kesannya membuli juga nih. Nanti guru takutnya jadi pelaku pembulian juga. Jadi kita panggil secara personal ke guru BK, nanti kerja sama wali kelas dan BK untuk memberikan binaan lah. Baiknya ya kita ciptakan kelas inklusi di mana semua orang bisa diterima. Jadi tidak ada kesan pembulian gitu ya. Jadi memang kadang masalah anak-anak remaja ini sebenarnya sesimpel itu, tapi mereka kan menerimanya berbeda ya. Betul sekali. Masih tahap ringan ya Kak. Ini masih dalam tahap bullying. Masih ada hal yang simpel tapi berdampak juga nih, intoleransi juga sangat berdampak. Simpel aja, misalnya kita ngajak ngobrol nih sama anak, tapi anak tuh pakai HP. Jadi ini udah masuk intoleransi. Tidak menghargai, tidak punya rasa ewoh pekewoh dengan saya ngomong sama siapa sih. Pentingnya saya menaruh HP dulu ini untuk saya fokus bicara sama beliau gitu loh. Ini sudah masuk intoleransi. Gitu Tak Tia. Jadi memang sebenarnya untuk menghadapi 3 dosa besar pendidikan ini yang paling penting itu adalah pendidikan karakter. Iya, karakter. Nah, itu nanti yang erat hubungannya sama Sekolah Adi Pangastuti nih. Sudah disebut oleh Kak Diah tadi Sekolah Adi Pangastuti ya. Kan di tahun 2023 SMAN 2 Klaten menjadi salah satu sekolah pelaksana program Adi Pangastuti. Bisa diceritakan nggak? Oh iya. Dari Sekolah Adi Pangastuti yang sudah dipilih SMA 2 ini nanti sudah beberapa program berjalan. Salah satunya
kita kesini nih, kita ke Solo Band Symphony ini salah satu langkah awal kita untuk berjalannya program sekolah di Pangasuti, di mana sekolah ini akan berproses untuk menyampaikan dan menerapkan yang namanya hastalaku atau orang Jawa sebutnya hastolaku nih. Iya. Karena saya juga guru bahasa Jawa nih. Jadi saya merasa wah ini budaya Jawa sangat dijunjung tinggi di program sekolah ini. Untuk programnya udah berjalan. Satu, ini kita langkah awal untuk kesini, kemudian nanti ada siaran radio juga di Konata, kemudian setiap pagi di sekolah kita itu dari rasa tenggang rasa, ewo pakewo itu, kemudian menghormati itu kita mulai dari setiap pagi itu ada piket 5S Kak Tia. Jadi senyum, salam, sapa, sopan santun itu beberapa guru diplotkan di tempat di mana siswa hadir dan mereka bersalaman nih, mencium tangan guru ditempel di kepala, di kening mereka, itu bentuk tanda penghormatan mereka kepada guru gitu. Jadi ini sebetulnya sudah tidak terasa kita udah memulai hastolaku ini di sekolah kita sebagai bentuk program Adi Pangasuti gitu. Kalau Kak Kusuma mau menambahkan? Ya mungkin sama yang disampaikan oleh Kak Diah ya. Jadi tentunya itu membangun karakter peserta didik Kak. Jadi kita seperti halnya kita mendampingi peserta didik untuk berkarakter itu bagaimana, menghormati seperti yang disampaikan Kak Diah tadi, Kak? Ewo pakewo di hastalaku itu ya itu. Jadi supaya peserta didik itu bisa memiliki rasa tanggung jawab dan saling menghargai, itu aja. Jadi yang utama itu kuncinya karakternya. Sebenarnya sekolah-sekolah mungkin sudah melakukan ya nilai-nilai hastalaku itu, namun kita tidak tahu ternyata ada program yang bisa dibentuk dari hastalaku itu sendiri gitu. Kalau di dalam SMA N2 Klaten, apakah ada program yang ingin diangkat khusus dalam pelaksanaan sekolah di Pangasuti? Oh iya. Kalau program dari sekolah nanti itu lagi di bulan Oktober akan ada program seperti pembuatan film, kemudian sosialisasi itu dikolaborasikan dari Solo Band Symphony dengan pihak sekolah, dimasukkan program itu ke dalam proyek. Jadi kegiatan P5 profil pelajar Pancasila itu nanti akan ada sosialisasi, kemudian kita bentuk seperti agent of change tadi untuk membuat film, kemudian podcast seperti ini untuk menyebarluaskan hastolaku ini sangat penting untuk kita ketahui dan terutama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Dan itu masuknya dalam tema kebinekaan Tunggal Ika. Keren banget. Ini kita tunggu banget nanti program-programnya. Kalau gimana nih tanggapan warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru dan siswa karyawan semuanya di sekolah tentang pelaksanaan program sekolah di Pangasuti? Iya, kalau tanggapan dari pihak sekolah nih, terutama Pak Kepala Sekolah sangat antusias ya. Wah, ini bidangnya Bu Diah nih, bidangnya Kak Diah ini bahasa Jawa sangat dijunjung tinggi. Ya Bapak Ibu Guru juga wah penting banget ini antusiasnya beliau ketika diplotkan untuk piket 5S di depan sekolah menyambut siswa datang dengan senyum, salam, sapa, sopan santun tuh sangat antusias. Mereka siap untuk berdiri di depan pukul 6.15 karena kita masuk 6.45 ya Kak ya. Jadi 6.45 sudah masuk. Jadi sebelum itu sudah disambut nih para murid itu untuk datang biar semangat bersalaman, dapat senyuman dari ibu gurunya gitu. Terus sudah salaman sama ibu guru gitu. Gitu sih Kak. Oke, sama mungkin sama yang disampaikan. Kita akan balik ke tantangan 3 dosa besar pendidikan. Menurut Kak Kusuma dan Kak Diah, apa sih yang menurut kalian yang paling perlu dikhawatirkan lebih dari 3 itu tadi? Ya, intoleransi ya Kak Diah ya. Betul. Jadi Kak Kusuma, intoleransi itu mungkin kesannya di nomor 3 ya. Dari mulai bullying, yang kedua kekerasan seksual, tapi yang ketiga intoleransi. Tapi menurut kami itu yang paling penting dikhawatirkan. Karena dari intoleransi itu sudah menjadikan bibit yang tidak baik yang masuk dosa besar, di mana akan menimbulkan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa nomor 2, nomor 1 tadi dari mulai intoleransi. Karena di mana ini tuh toleransi sudah tidak peduli. Jadi nggak peduli orang lain tuh mau bicara, nggak peduli orang lain mau bersikap apa. Jadi harus kita
mulai kita mulai hilangkan intoleransi itu dari satuan pendidikan gitu. Semangat Guru-guru kita. Kalau ada nggak keinginan Kak Kusuma dan Kak Dia sebagai guru untuk menghapus menghapus tantangan 3 dosa besar pendidikan ini? Apakah ada yang kepingin banget ada satu poin yang ingin dihapuskan atau ingin ditonjolkan gitu? Apa yang ingin dilakukan itu dalam tantangan 3 dosa besar pendidikan? Kalau dari saya sih, karena di bidang saya juga bahasa Jawa ya Kak Tia ya. Hastolaku itu kan ada 8. Yang satu ada gotong royong, ada guyub rukun, ada gerapiak semana, ramah tamah nih kita sama orang lain, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ada lembah mana, ada iwa pekewuh, ada pangerten, saling mengerti atau saling menghargai, ada andap asor, ada posliro yang terakhir. Nah, ini ke-8 hal ini sangat penting untuk kita kita terapkan dalam hidup sehari-hari, baik di sekolah, baik sama guru, baik sama teman terutama, biar tidak terjadi lagi 3 dosa besar itu. Dan nantinya mereka keluar dari SMA, keluar dari SMK, mereka di dunia kerja, mereka di masyarakat, bahkan di keluarga, mereka tuh bisa menerapkan berbagai hal yang penting bagi kehidupan mereka. Misalnya problem solving, misalnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, bisa self management, bisa memanajemen dirinya sendiri. Oh, aku kalau kayak gini nggak boleh nih, ini bisa menyakiti hati temanku, ini nggak boleh nih, ini kalau kayak gini jadi kurang rasa ibu pekewuh. Sebagai orang Jawa saya kehilangan itu. Kemudian mereka nanti bisa working with people, bisa bekerja sama dengan orang lain, karena udah punya rasa tinggang rasa, udah punya rasa menghargai, udah punya rasa pangerten tadi, kan mengerti orang lain juga butuh ini, orang lain juga perlu diperhatikan dan seterusnya. Dan terakhir mereka bisa teknologi adaptation, jadi bisa mengadaptasi teknologi, bisa siap di dunia kerja, bisa siap di masyarakat, dan bisa siap di bangku kuliah. Itu sih harapannya. Keren sekali. Jadi memang kita harus menyadari bahwa teknologi itu tidak bisa dihindari. Betul, perkembangan harus teknologi kita teknologi adaptation tuh harus kita hadapi. Ya, ini sama kayak misalnya jalan sekarang ramai banget gitu. Bukan berarti kita nggak boleh naik motor atau naik mobil atau jalan kaki di pinggir jalan gitu. Tapi kita harus dibekali pengetahuan gitu, gimana caranya untuk menyelamatkan diri atau melakukan dengan hati-hati gitu ya. Betul sekali Kak Tia. Oh iya. Oke, nah ini tadi kita ngomongin 3 dosa besar pendidikan. Iya. Dari Kak Kusuma dan Kak Dia menjelaskan tentang bagaimana perundungan dan intoleransi itu diselesaikan gitu ya. Maksudnya permasalahan-permasalahan tentang 2 hal itu diselesaikan gitu. Dan itu kan 2 hal itu terkait ya. Nah, ini kita mau ngomongin tentang kekerasan seksual. Nah, apakah dalam hal ini kan Nadiem Makarim Pak Menteri juga sudah menjelaskan bahwa ini tuh juga penting gitu. Nah, apakah ada program dari sekolah atau gerakan dari sekolah untuk melawan ini kekerasan seksual? Oke, untuk melawan kekerasan seksual itu dari pihak sekolah mungkin udah pernah dilakukan ya Kak ya. Kita kerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan gambaran kepada anak mengenai apa toh kekerasan seksual itu. Jadi kan anak kan masih awam ya, apalagi kan pendidikan seperti itu kan anak perlu diketahui lebih detail supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif Kak. Jadi kami itu melakukan kerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan gambaran kepada anak tentang kekerasan seksual itu bagaimana aja nih yang nggak boleh dipegang, biar anak itu paham mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ada batasannya jelas gitu ya. Karena kalau dalam lingkungan sekolah kan mungkin kita tidak pernah menemui ya Kak Dia ya. Kan semua kelas juga full CCTV ya, jadi semua tahu. Kita tidak pernah menemui seperti itu. Jadi yang sering kita temui ya mungkin hanya perundungan dan intoleransi. Seperti itu. Tambahannya mungkin kalau yang perlu kita hati-hati kekerasan seksual di dunia maya. Di mana ada foto-foto menyebar nih udah masuk dalam pelecehan seksual. Nah, itu yang perlu kita kita bina lebih dalam lagi pada siswa. Kita perlu sosialisasikan lagi biar nggak cuma di dunia nyata tapi dunia maya juga tidak boleh melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Iya, kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita tulis itu ternyata melecehkan. Melecehkan gitu kan. Terima kasih sekali. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan untuk anak muda dari Kak Kusuma dan Kak Dia? Monggo silakan.
Usma dulu. Oke, pesan untuk anak muda yaitu harus berhati-hati dalam memilih konten ya tentunya ya, dan kita harus mampu memfilter mana yang baik dan mana yang tidak. Dan tentunya kita juga harus mendukung generasi muda, apalagi era milenial seperti ini. Itu kan teknologi semakin pesat, jadi memang kita harus berhati-hati dalam memilih dan memilah informasi apa yang ada dalam teknologi itu. Dan kita juga harus mendukung perjuangan anak muda sekarang itu supaya tidak pantang menyerah, karena di setiap proses itu pasti akan ada kesulitan ya, seperti itu. Semangat Ya. gitu. Kak Dia? Oke, kalau dari saya Mbak Tia, karena saya juga guru bahasa Jawa ya, pada anak-anak muda sekarang khususnya yang di Solo, Jogja, yang sudah punya budaya Jawa yang kita junjung tinggi nih hubungannya sama hasta laku, dalam bahasa Jawa saya pasti mengutamakan nilai itu bahasa Jawa yang halus dan tata krama yang sopan Mbak Tia, karena itu sangat, dua hal itu sangat penting sekali. Silahkan nanti kalian bawa terus, kalian gendong terus di pundak kalian, karena setelah ini kalian akan masuk ke bangku kuliah, kalian akan bekerja. Di bangku kuliah perdokteran nggak akan ketemu wayang, di bangku kuliah pertanian nggak akan ketemu aksara Jawa, tapi dengan dosenmu kamu harus berbahasa yang santun, harus bertata krama yang sopan. Setelah nanti kamu kuliah bekerja juga dengan bosmu, kamu harus berbahasa yang santun, bertata krama yang baik. Sampai kamu punya anak, punya cucu, dua hal itu akan terus kamu bawa. Jadi ibaratnya kita mancing, kita nyaring ikan di sungai, di kali nih, yang kita jadi ikannya ya dua itu, bahasa dan tata krama yang halus, yang akan kamu gendong sampai kapanpun. Itu aja sih Mbak Tia. Jadi paling penting adalah pendidikan karakter. Manajemen emosi dan manajemen solusi gitu ya. Betul sekali Mbak Tia. Karena kan anak-anak zaman sekarang kan bahasa Jawanya kan mulai luntur ya Kak ya. Contohnya saya sendiri juga mengakui saya tidak bisa semahir Budiah mengenai bahasa Jawa, apalagi hastolaku itu bagi saya kan masih begitu awam juga ya. Jadi ternyata banyak sekali apa yang harus kami lakukan untuk penerapan hastolaku di SMA Negeri 2 Klaten. Terima kasih Kak Kusuma dan Kak Dia sudah bersedia meluangkan waktunya di podcast Ngobrol Milenial. Nah, kita harus menyadari Sobat Simfoni bahwa dari itu semua, intoleransi itu bisa terjadi karena prasangka. Prasangka itu bisa terjadi karena stereotype atau labeling. Jadi kita harus menghapuskan labeling, stereotype itu dari dunia ini gitu loh. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, itu benar-benar harus kita pegang. Itu bisa jadi satu pegangan bahwa untuk menghadapi atau mengurangi gitu, mencegah perundungan dan juga toleransi, terutama juga kekerasan seksual juga kita harus menyadari bahwa hal ini penting gitu ya, bahwa tubuh itu penting, setiap orang itu punya punya batasannya masing-masing, kita harus hargai dan juga kita tidak boleh secara sembarangan perlakukan orang lain gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sobat Simfoni, bye bye.